Ibu awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Berarti hadir semua ya? Ada yang nggak hadir? Hadir Teman-teman? semua, Bu. Baik. Kalau gitu, ada yang tahu nggak sih kita nih mau belajar apa hari ini? Pertumbuhan. Ya, betul. Anak-anak ada yang tahu nggak sih apa itu pertumbuhan? Ya, Bertambahnya ukuran dan volume makhluk hidup. betul. Pertumbuhan itu proses bertambahnya tinggi volume atau massa pada tubuh makhluk hidup yang bersifat kuantitatif. Hidup ya bedanya? Oke. Ada yang tahu nggak dari mana dimulai pertumbuhan? Dari Sebelum akar. Biji. Betul. Jadi di sini Ibu ada contoh. Ini ada biji yang baru berkecambah. Ada yang tahu nggak proses awal perkecambahan itu seperti apa? Dari dormansi ya, Bu. Ya, jadi begini. Biji ini nantinya ditaruh di tempat lembab ataupun direndam di air. Nanti dia akan air itu akan diserap ke dalam embrio di dalam biji ini. Kemudian embrio itu akan menyekresikan hormon giberelin yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Terus tuh hormon giberelin itu nantinya akan merangsang enzim aleuron untuk memecah endosperm di dalam biji. Yang endosperm itu nantinya akan menjadi cadangan makanan untuk akar tumbuh. Jadi seperti itu. Kalau faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, ada yang tahu nggak? Ada berapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan? Bu. Berapa? Dua. Apa aja? Faktor internal sama faktor eksternal. Betul. Yang faktor internal ada yang bisa nyebutin? Saya, Bu. Silakan Syifa. Faktor internalnya itu genetik dan hormon, Bu. Betul. Kalau faktor eksternal ada yang bisa nyebutin? Saya, Apa Bu. saja? Silakan Yunanda. Cahaya, Ya. air, Terus udara, suhu. ada lagi? Tanah, betul. Ada lagi? Zat hara. Ya, betul. Ya, betul. Jadi ada 5 ya. Terus tuh di sini Ibu ada 2 tanaman. Kalian ada melihat perbedaannya nggak? Tingginya Coba angkat tangan. Satu orang yang mau menyebutkan. Silakan Erika. Yang sebelah kiri itu batangnya lebih panjang daripada sebelah kanan dan Ya. daunnya juga lebih kecil daripada yang sebelah kanan. Ya, ada lagi yang bisa menyebutkan perbedaannya? Arah tumbuhnya, Bu. Betul. Ini 2 pohon ini ditumbuh secara bersamaan. Berarti usia mereka sama. Ya. Tapi kenapa bisa tumbuhnya berbeda? Ada yang tahu kenapa? Karena Silakan Asyifa. adanya faktor internal dan eksternal itu sendiri. Betul. Ada yang bisa menyebutkan faktor eksternalnya itu seperti apa? Kalau dengan kondisi tanaman seperti ini. Terkena matahari. Ella, silakan. Yang ini terkena matahari. Terkena matahari, ini tidak terkena matahari. Kurang terkena matahari. Betul. Jadi, salah satu ciri tumbuhan kekurangan cahaya atau sinar matahari itu adalah batangnya yang tumbuh dengan cepat tetapi kecil. Bisa dilihat kan? Yang ini sedikit besar, sedangkan yang ini kecil dari bawah sampai ke atas. Ya. Selain itu, pertumbuhan daunnya yang kurang signifikan. Seperti yang ini bisa dilihat, ini segar, hijau dan besar volumenya daripada yang ini. Ini kecil-kecil kan, dan hanya dia tumbuh di atas, sedangkan pada bagian bawahnya tidak ada. Jadi itu contoh faktor eksternal. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Kalau begitu, Ibu akan bagikan LKPD. Sudah duduk berkelompok ya? Sudah. Bu. Silakan dikerjakan sampai kesimpulan. Silakan dikerjakan sampai kesimpulan.
Ini Erika nggak diajak. Erik bukan kelompok. Erik lagi sakit, Bu. Erika di sini, Bu. Erik. Oh, Erik. Kembar ya ini? Iya, Bu. Bedakan. Oh, ya gimana? Kelompoknya Yunanda dan Siva? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok Erika gimana? Ini Ibu masih dikerjakan, Ibu. Gimana? Sudah pada selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sebentar tunggu teman-teman yang lain ya Yunita. Ya, Ibu. Kelompok Erika sudah? Sudah, Ibu. Kelompok Ashifa? Bentar lagi, Bu. Gak apa-apa Kamu ditunggu. nggak ngerjain, nggak bantuin. Katanya kurang, Bu, kalau Ibu, Oh, kurang ya? Ibu. Nanti untuk kelompoknya Yudita silakan maju untuk bacakan tabel yang pertama. Ya yang ini. Perwakilan kan, Bu? Iya. Silakan Yudita. Jenis faktornya itu ada kekurangan unsur hara, ciri-cirinya daunnya menguning. Terus ada lagi faktor kekurangan cahaya, daunnya layu. Terus untuk kekurangan air itu faktornya, ciri-cirinya tumbuhnya menjadi lambat. Betul, ada yang beda jawabannya? Yang menemukan faktor lain, ciri-ciri kekurangan ini lain? Tidak, sama semua? Berarti kita anggap benar ya jawaban dari kelompok Yunita, Habib, dan juga Eri. Silakan Yunita, diberi tepuk tangan. Selanjutnya kelompok Yunanda dan Ashifa untuk bacaan tabel kedua. Ya, Yang pertama itu unsur hara, faktor penyebabnya tanah berkurang, tanah kekurangan nutrisi, kemudian ada air itu tanah terlihat kering tidak subur, kemudian cahaya, banyak pohon besar di sekitar kebun dan menutupi sinar matahari. betul. Apakah ada yang beda dari kelompok Yunita dan kelompok Erika? Sama, Ibu. Baik, berarti jawaban dari kelompok Ashifa benar ya? Ya, Bu. Silakan Yunanda duduk. Beri tepuk tangannya dong. Terakhir kelompok Erika, silakan bacakan kesimpulan. Nggak apa-apa Isa. Jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sangat penting untuk keberlangsungan makhluk hidup. Nah, faktor pertumbuhan ini tuh ada dua, faktor internal dan eksternal. Dan apabila faktor itu tidak terpenuhi, itu tanaman bisa layu, bisa menguning dan batangnya pertumbuhannya nggak bagus. Ya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Baik, terima kasih Esa. Jadi sudah tahu semua ya, karena kalau faktor internal dan juga faktor eksternal itu sangat berpengaruh untuk tumbuhan. Betul. Sekarang Ibu ada penilaian, lembar penilaian untuk kalian. Yang ini silakan dikerjakan mandiri ya. Silakan dikerjakan mandiri, Yesa, jangan bekerja sama. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Cepat sekali. Bu. Orang tadi sudah paham. Baik, kita coba
koreksi bersama-sama ya. Ya Bu. Yang pertama, pertumbuhan merupakan bertambahnya. Ada yang mau? Saya. Yunanda, silakan. Tinggi, volume dan massa. Yang lain ada yang jawab beda? Erik, silakan. Erika buat Ya, sebenarnya benar. Pemanjangan akar itu juga termasuk pertumbuhan, tetapi untuk lebih kompleksnya itu yang benar ya benar tinggi, volume dan juga massa ya. Yang kedua, fungsi hormon giberelin dalam pertumbuhan tumbuhan. Ada yang jawab? Erika silakan. C. Memacu perkecambahan. Ada yang jawab beda? Sama semua. Sama. Ya, jadi benar ya, fungsi giberelin itu untuk memacu perkecambahan seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi sebelumnya, di mana hormon giberelin itu dilepaskan ketika embrio menerima air dari luar. Kemudian yang ketiga, faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan. Ada yang mau jawab? Ella silakan. cahaya dan suhu. Ada yang beda? Ada yang jawab DNA dan hormon atau gen dan enzim? Ayo Bu, jawab. Tidak Ibu. Esa jawabnya A, Bu. Erik jawab DNA Bu. Siapa yang jawab A? Ya, ini Esa. Enggak, berarti ini jawab cahaya dan suhu semua ya? Iya. Betul. Jawabannya yaitu cahaya dan suhu. Di mana hormon dan enzim, gen juga DNA itu merupakan faktor internal atau faktor dari dalam tumbuhan itu. Untuk yang keempat, bagian tumbuhan yang pertama kali tumbuh saat perkecambahan. Semua jawab akar? Batang. Bunga Bu. Daun. Erik jawab bunga, kenapa? Karena bagus Bu bunga Bu. Bu, Erika banyak isi Bu. Bukan Bu, ini batang. Dia isinya waktu udah bener. Bu. Batang? Erika jawab batang? Iya Bu. Ada lagi yang jawab batang? Ini Habib Bu. Habib dan Erika jawab batang. Iya. Erik jawab bunga. Yang lainnya akar. Jadi yang benar itu akar ya, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari biji itu yang pertama muncul itu akar. Baik, yang terakhir salah satu contoh faktor yang memperhambat pertumbuhan. Kekurangan air. Kekurangan air. Betul. Suhu yang sesuai, tanah yang subur sama kelembapan itu sudah cukup, berarti yang mempengaruhi itu kekurangan air. Baik, silakan boleh dikumpul. Bu, 100 ya Ibu. Bu, yang benar semua ikut seleksi olim ya Bu. Boleh, nanti ya kita bicarakan. Ya Bu, soalnya mau ada PSN. Yang salah satu Bogor. Ya, nanti saya ajak ya Rika. Iya Ibu. Baik, masih ada pertanyaan? Tidak. Cukup. Ibu anggap paham semua ya, karena ini salahnya hanya 1-2. Baik, cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Erik silakan memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran. Semuanya siap untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih semuanya telah kondusif mengikuti pelajaran hari ini. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.